لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah. Ready? Kamera 1, 2, 3. Baik. Udah semua ya? Alhamdulillah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah. Jangan kau persulit ya Allah. Ya Allah, lindungilah langkah harkat dakwah kami ya Allah. Hancurkanlah orang-orang yang ingin menghancurkan kami ya Allah. Hancurkanlah orang-orang yang memfitnah kami ya Allah. Hancurkanlah orang-orang yang tidak suka dengan dakwah kami ya Allah. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah munajat gedor pintu langit dari seluruh penjuru pelosok Nusantara, Aceh hingga Papua, dan tentunya dari luar negeri, ada 20 negara lebih ya, yang ngikutin terus tiap malam nih
Barusan sudah konfirmasi Taiwan, Abu Dhabi, Saudi Arabia, Jeddah. Mana lagi? Kuwait. Karena akun kita ada 3 Bunda, jadi saya harus melihat atas, kiri, kanan. Ya. Masya Allah. Sehat semuanya ya. Ya Allah. Saya jujur Bunda, ada rasa haru, ada rasa bangga. Kok bisa seperti ini gitu. Kayak mimpi saja saya nggak pernah. Ya. Tadinya itu ekspektasi saya boleh jadi hanya sekedar 100-200 orang. Dan itu pun paling Jabodetabek. Ya. Tetapi Allah berkata lain, justru Allah ingin mengangkat derajat kita lebih hebat lagi. Allah menempatkan kita ya pada tempat yang terpuji. Walaupun tentunya Ayah Bunda jangan melihat saya dalam kondisi baik-baik saja. Tetapi saya butuh doa dari Bapak Ibu semua. Doa dari Ayah Bunda semua. Kenapa tadi pertama sebelum saya memulai muqaddimah, ada doa yang saya panjatkan ke Allah. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang yang memfitnah kami. Hancurkanlah orang-orang yang ingin majelis kami ini bubar. Karena tidak semua orang menyukai apa yang kita lakukan saat ini. Tidak semua orang ada aja yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan saat ini. Ari Wibowo Tanjung, nanti saja Ayah Bunda ya. Nanti di Jantung Waqiah baru boleh curhat. Kalau curhat sekarang nggak saya layani ya. Karena waktu kita mepet ya. Nanti yang panjang itu di jam 5 ya. Kalau sekarang mohon pengertiannya, mohon maklumnya ya. Kita hanya punya waktu 30 menit. Itu tausiah dan berikut doa. Jadi Ayah Bunda, konsekuensi logis yang perlu saya tangani, yang perlu saya hadapi saat ini adalah adanya segelintir ya, saya tidak mengatakan banyak, orang-orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan, yang memang kerjaan mereka itu membuat fitnah-fitnah, ya menyalahkan kita, ya mencari dalil, mencari rujukan, sehingga seakan-akan apa yang kita sampaikan ini tidak benar, tidak baik. Dan yang lebih miris lagi, ketika sudah ada yang ya memfitnah kita di Pondok Said Malomo ini. Saya tegaskan Ayah Bunda, siapapun yang mendengarkan video ini, siapapun yang melihat rekaman ini, karena nanti ini rekaman, kalau untuk di TikTok tidak ada rekamannya, karena hanya lewat, tapi kalau untuk di Facebook di logo biru, itu rekamannya berlaku untuk 30 hari. Ya. Saya sampaikan, ya, saya bersumpah demi Allah, ya, dengarkan baik-baik ya, saya bersumpah demi Allah, saya tidak punya hutang pinjol, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Muhammad Aris Alwi Rilangi memiliki pinjol, itu adalah taktik strategi untuk menipu Bapak Ibu. Ya. Jadi polanya adalah mereka ini membuat statement seakan-akan saya punya hutang,
dipinjolnya, kemudian jamaah diminta untuk melunasinya. Ya, sekali lagi saya bersumpah demi Allah, ya, tidak punya pinjol, gitu ya. Ini perlu saya sampaikan ke ayah bunda. Nah, wajib saya sampaikan, wajib saya klarifikasi karena adanya laporan dari beberapa jamaah, bukan beberapa ya, ada jamaah yang lapor ke saya bahwa Ustadz sedang difitnah. Ya. Nah, ini sebenarnya tujuannya apa? Sederhana tujuannya, UUD. Ujung-ujungnya duit, itu aja tujuannya. Gitu ya. Dan mereka beranggapan kita melakukan, ya, ya Ibu Eni salah Bu, 540 Bunda, maaf, salah itu. Yang benar itu 540. Jadi malam ini sudah 540, bukan 539. 539 malam kemarin. Maaf ya Bunda ya, maaf. Karena saya agak sedikit terkontaminasi pikiran. Ya, jadi admin saya melaporkan kalau kita sedang difitnah Ustadz, kita sedang begini, saya bilang ya. Ya makanya ada doa yang tentunya terus saya lantunkan kepada kita semua setiap malam. Ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gitu. Ibu Lilis Purwatiningsi, enggak Bu, dia hanya mengatakan saya punya pinjaman, hanya mengatakan demikian. Nanti pada ujungnya itu dimanfaatkan ngemis ke jamaah. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ya, mohon maaf kalau ada orang yang mengatasnamakan saya, mengatasnamakan Pondok Sehat Melomo minta-minta, ya, dan itu adalah ujung-ujungnya duit, itu bukan saya. Sekali lagi, itu bukan saya. Dijamin itu adalah penipuan. Gitu ya. Ini perlu saya sampaikan, Bu. Ini nggak bisa dibiarkan. Dan ini tidak boleh didiamkan. Kenapa? Nanti kalau didiamkan, seakan-akan itu benar adanya. Kan begitu. Maka saya buru-buru menyampaikan ke jamaah. Kan ceritanya kan jamaah kita ini kan loyal. Jamaah kita ini penuh kasih, penuh sayang terhadap guru. Sehingga apapun yang guru sampaikan nurut. Kan begitu kan? Nah, padahal nanti pada ujungnya itu ada penipuan. Ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau ada orang yang minta, ya, ataupun apapun judulnya, ya, yang fitnahnya tertuju kepada saya, Muhammad Aris Alwi-Rilangi, ya, nanti pada akhirnya minta di TF ke nomor tertentu yang atas nama bukan Muhammad Aris HA, itu penipuan. Dan saya pastikan tidak akan pernah ada permintaan dari tim kami untuk mengirim ke kami. Enggak. Ya, enggak pernah kami minta-minta. Ya. Ini adalah sudah 540 hari. 540 malam kita bersama. Boleh tanya siapa santri pertama di sini. Ibu Sutati adalah santri pertama saya. Ibu Anjar, ya, Batam. Dulu sebelumnya beliau di Singapura. Ya. Kemudian termasuklah Ibu Haji Tati Kadir dari Sulawesi. Ini adalah santri-santri yang udah senior banget. Hampir 2 tahun membersamai. Ya. Nah, tak pernah kami minta.
Ya. Nah, kemudian masuklah di grup 4 ada Bu Wiwi, ada Bu Sri yang saat ini menjadi tim saya, tim penjualan aset. Ya. Ya Bu Sutati, mungkin Ibu boleh mengeluarkan statement bahwa apakah saya pernah meminta kepada Bapak Ibu. Ibu Dela, ya, grup 2 ya. Nah, yang grup 1 siapa di sini grup 1 nih? Ya. Yang saya ingat saya itu grup 1 itu Bu Sutati adalah santri pertama saya tuh. Ya. Bahkan Bu Sutati ini adalah orang yang pertama menghubungi saya. Dan pertama yang saya wasilah beliau kita bikin grup yang alhamdulillah saat ini sudah membesar menjadi grup 1 sampai 12. Nah, begitu ya. Ibu Haji Suhakawati, kalau nggak salah grup 7 toh. Ya, grup itu. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Nah ini perlu saya sampaikan begini, tujuannya apa? Agar supaya Bapak Ibu ada namanya mitigasi. Arti dari mitigasi itu siapkan payung sebelum hujan. Nah, begitu ya. Setiap langkah kebaikan pasti tentunya ada ujian, ayah bunda. Ya. Setiap langkah apa yang kita lakukan yang sifatnya kebaikan tentunya tidak akan mungkin mulus sesuai dengan harapan. Pasti ada ujian-ujian, ada kerikil-kerikil yang tentunya perlu kita lewati. Itulah yang kita hadapi semua saat ini. Saya selaku motivator Gedor Pintu Langit yang juga mungkin bahasanya adalah seorang ustadz mengajak orang bertahajud, mengajak orang untuk bertilawah, mengajak orang bersedekah, konsekuensinya adalah kita siap difitnah, kita siap untuk menghadapi orang-orang munafikun, ya, yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Itu dah sunnatullah itu. Nggak bisa dihindari. Bapak Ibu ada yang sebagai sopir angkot, sopir gokar atau apapun judulnya. Tentunya konsekuensinya adalah boleh jadi kalau bukan kita nyenggol, kita yang disenggol orang. Kan begitu. Kalau bukan kita nabrak, kita yang ditabrak orang. Kenapa? Karena kita sebagai driver, sopir. Ya kan? Kalau kita menjadi tukang tebas atau pembersih kebun, ya tentunya kita siap menerima konsekuensinya. Kita akan kena parang, ya, kita akan keinjak duri. Itu konsekuensi nggak bisa kita hindari. Ya, kalau kita sebagai seorang penggarap sawah, kalau bahasa Bugisnya Pak Galung atau Mak Galung, itu konsekuensinya siap untuk digigit lintah, siap untuk bau lumpur, dan siap untuk badan hitam. Kenapa? Karena kita terjun. Kan gitu. Dan ini semua pernah saya lakukan. Ya. Menjadi seorang Pak Galung itu pernah saya lakukan. Bagaimana rasanya digigit lintah? Ya. Yang tadinya lintah itu kecil, hanya seperti lidi, tapi karena dia kenyang minum darah, kita akhirnya itu lintah segede jempol. Wah, yang pada akhirnya nanti sakit sih enggak, cuma kayak gatal-gatal gitu. Kenapa? Darah kita disedot. Itu lintah namanya. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Ya. Anda seorang pengacara,
tentunya ya siap untuk menerima konsekuensi serangan-serangan dari lawan, dari rival, kan begitu. Ya, Anda seorang aparat, apakah itu TNI Polri, apapun itu, tentunya konsekuensinya juga harus kita terima. Tidak akan mungkin mulus terus, tidak mungkin. Karena kita hidup, ayah bunda. Kita ini di dunia ini hidup. Ada namanya kita ini bersosial. Makhluk sosial. Nah, begitu ya. Sehingga, ya, bagaimana caranya agar supaya segala sesuatu yang kita hadapi ini Allah bimbing kita, ya, Allah lindungi kita, ya tentunya kita mendekat dengan Allah, bukan menjauh. Ya, ayah bunda jangan kira Aris Alwi tidak stres, jangan. Saya manusia biasa, ayah bunda. Saya manusia biasa, tentunya saya juga merasakan apa yang bunda rasakan. Ya, coba lagi capek-capeknya, ya, Masya Allah, Hong Kong udah masuk ini, Izanasa, ya Masya Allah. Baru pulang dari ceramah di Jakarta. Saya sengaja naik kereta agar supaya bisa tadabbur, melihat proses saudara-saudara kita bergelantungan. Itu sunatullah. Pas belum nyampe rumah dapat kabar, Ustaz, kayaknya ada yang fitnah kita begini-begini. Itu la ilaha illallah. Kok orang tega banget gitu ya. Kok cari duitnya gini-gini amat nih orang gitu. Ya. Tetapi jangan salah, ayah, bunda. Ketika Allah memberikan ujian kayak gitu, Allah sudah siapkan solusi. Ya, solusinya apa? Coba. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya. Solusinya adalah takwa. Ketika kita sudah bertakwa, ya, di situ ada kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Dan Allah bukakan solusi, jalan terbaik dari Allah. Nah, itu. Ya, Budela benar. Ya, ya begitulah. Ya. Apapun status kita, apapun kerjaan kita, konsekuensinya pasti ada. Ya, Ibu maaf, saya ini termasuk kutu loncat. Ya, pekerjaan saya sejak saya balik, di CV saya, kurikulum vitae saya tuh, kalau Bapak Ibu baca, itu capek bacanya, Bu. Puluhan perusahaan yang saya kerja. Ya. Mulai dari saya tukang sablon, tukang konveksi. Itu resikonya kalau kita jadi tukang sablon tuh resikonya apa? Badan kita, tangan kita penuh dengan cat. Dikit-dikit nyablon, akhirnya cat semua badan itu. Terus konveksi apa resikonya? Kita kena gunting. Ya, kita kena jarum. Coba tuh. Terus pernah jadi fotografer. Ya, resikonya apa? Kita moto salah, kita dimaki-maki sama konsumen. Itu semuanya ada resiko. Ya, kita udah moto versi kita cakep banget, tahu-taunya kalau dulu kan belum ada digital, Bunda. Dulu tuh masih analog. Masih klise, dicuci. Jadi satu roll itu isinya 36. Kalau seandainya satu rollnya kebakar semua, sementara kita udah moto orang pengantin itu, ya, sudah bagus-bagus gayanya, ceket foto. Tahu-taunya itu mati gosong semua itu foto. Apa? Neraka hidup, Bun. Ngamuk orang.
Ya bayangin, masa sekarang sudah orang buka baju, ya tiba-tiba kita bilang, Pak, Bu, maaf, fotonya kebakar semua. Nah kalau dulu kan ada bahasa kebakar foto, gosong. Kenapa? Karena kita motonya pakai klise masih. Ya. Dan itu pernah saya rasakan. Gimana rasanya dimaki-maki. Ya Allah. Nah itulah proses hidup Bunda. Ya. Kemudian bagaimana di saat saya ternak ayam dulu, saya pernah ternak ayam kampung Bun, itu sampai 1.000 anak ayam. Tiba-tiba kena penyakit tetelo, mati semua. Stresnya luar biasa. Kemudian berkebun apa namanya, cabai, ya. Tiba-tiba kena hama, mati semua. Itu resiko semua. Siap. Aduh, Masya Allah ini ada abang saya nih, Bang Hengki Abdullah nih, Bang Ustadz ini. Terima kasih, ini mentor saya ini. Ya, kalau ada kesalahan di Pak Cebok, beliau yang selalu memberikan masukan. Makasih ya Bang Hengki ya, Bang Ustadz ya, udah memberikan saya masukan terus. Alhamdulillah wasilah masukan Bang Hengki. Akhirnya kita monet dan saat ini kita sudah memiliki 132.000 follower. Kalau untuk di TikTok sudah ada 212. Satu lagi sudah 30.000. Kemudian di YouTube-nya sudah hampir 15.000. Makasih Bang ya. Ini Bang Ustadz juga nih, Ustadz kita nih ya. Syukran, barakallahu fiik. Jadi macam-macam Bun, macam-macam. Seluruh aktivitas yang kita lakukan di dunia ini ada resikonya, konsekuensinya. Menjadi seorang pendakwah siap untuk menghadapi orang-orang munafik yang membenci kita. Jangan salah Bun, jangan kira orang semuanya suka sama kita. Enggak. Ada aja orang yang gak suka sama dakwah kita. So alim lah, mana dalilnya, mana hadisnya. Itu kan cari-cari kesalahan. Untuk mempermalukan kita. Nawaitunya mempermalukan kita. Ya, tuh. Jadi tukang ternak ayam pernah, jadi tukang kebun sawit pernah, kebun pinang pernah, kebun kelapa, malangko. Ya, kalau di Sumatera itu ngering. Ya, kalau bahasa Bugisnya malangko. Pernah juga saya lakukan semua itu. Itu baju kering di badan. Jadi bukan hanya nyanyian. Ya, tapi nyata. Baju itu basah kering di badan. Ya, pernah semua saya lakukan. Ya. Kemudian pindah ke Jakarta. Yang paling ironis nih, ya. Ini adalah kisah hidup yang nggak bisa saya lupakan. Di saat saya seorang calon tentara. Ya. Ini saya ini mantan tentara, Bunda. Tentara nggak jadi maksudnya. Ya. Allahu Akbar. Banjir air mata. Dan pada endingnya apa Bunda yang terjadi? Endingnya adalah di dalam hati nurani seorang ibu kandung. Itu yang terjadi saat ini. Ternyata ibu kandung saya itu berdoa dalam hatinya, cuma nggak pernah dikeluarkan. Ya, saya ingin anak saya menjadi seorang ulama. Cuma emak saya ini kan pemalu, nggak mau dia ngomong karena malu. Dari mana anaknya bisa jadi seorang guru, seorang ustadz, seorang ulama? Nggak bisa. Orang anaknya nggak tahu apa-apa. Tetapi karena doa seorang ibu kandung itu tembus ke langit. Ya, jadi pekebun nggak jadi, gagal. Jadi petani nggak jadi, gagal. Jadi kantoran juga gagal maning. Ya, jadi seorang tentara juga gagal. Ternyata Allah bukakan pintu jalan. Saya harus menjadi motivator gedor pintu langit. Dan itu yang selama ini yang ada dalam hati seorang ibu saya. Sampai ibu saya mengatakan, ya, beliau itu pakai bahasa Bugis ya. Ya.
Poleriolo na oka mito ko mancaji. Vanrita. Artinya apa? Dari dulu nak, saya pengen emak lihat kamu tuh menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadz. Ya. Allahu Akbar. Itulah kuasanya Allah. Baik. Tema kita malam ini agak sedikit gado-gado, Bun. Tapi ada hikmah di balik ini semua. Ya, kita berdoa sekarang. Ya. Hikmahnya apa? Dari kisah yang saya sampaikan tadi adalah jangan pernah takut menghadapi dunia. Hadapi, jalani, nikmati, syukuri. Kita mengelak agar supaya kita tak kena ujian, tidak mungkin. Namanya hidup pasti ada ujian. Selama napas masih turun naik, ujian tidak akan kita terelakkan. Nggak bisa. Pasti. Ya. Sudah pontang-panting, kesana kemari, nggak dapat rezeki. Begitulah hikmah. Ambil hikmahnya. Oh, ternyata Allah sedang mengetes saya. Sekalipun begini, saya tidak akan pernah lepas sholat. Sekalipun begini, saya tidak akan pernah lepas tahajud. Sekalipun begini, saya tidak akan pernah lepas Al-Quran. Sekalipun begini, saya tidak akan pernah lepas sedekah. Walaupun cuma 500 perak sehari. Allahu Akbar. Walillahilham. Masya Allah. Tabarakallah. Yuk, kita gedor pintu langit Allah. Ya. Ya. Kita gedor pintu langit Allah, saudaraku. Ya. Minta sama Allah agar Allah mengijabah doa-doa kita semua. Minta sama Allah, Allah angkat derajat kita. Minta kepada Allah, Allah berikan kita jalan, kemudahan setiap langkah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sudah akhirnya siap ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Barru Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi ya Rasulullah. Yuk sama-sama kita syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Ya Allah, di sepertiga malam ini ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah, agar Engkau mengangkat, mengampuni segala hilaf dosa yang kami lakukan ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya pakai jamak. Fa'fu anna. Saya tidak menggunakan fa'fu anni. Karena saya yakin kita semua adalah pernah melakukan khilaf, pernah melakukan dosa. Sehingga saya mengajak minta ampun kepada Allah. Fa'fu anna. Fa'fu anna. Fa'fu anna. Hapuslah. Bukan ditutup, hapuslah. Kalau ditutup astagfirullah, kalau dihapus fa'fu anna. Fa'fu anna. Bersihkanlah ya Allah. Bersihkanlah dosa khilaf yang kami lakukan ya Allah. Karena kami memang pendosa ya Allah. Karena kami memang pelaku maksiat ya Allah. Karena kami memang selalu berbuat dosa ya Allah. Dan mari kita gentle. Mari kita akui kalau kita memang seorang pendosa. Minta ampunlah kepada Allah. Minta kepada Allah
Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwas. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat. Istajib du'ana ya Allah. Biqabulid du'ana ya Allah. Iqdi hajatina ya Allah. Ampunkanlah dosa kami semua ya Allah. Ampunkanlah ya Allah. Ampunilah segala dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa keluarga kami ya Allah. Allahumma gfir laha warhamha wa'afi. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi. Khususan ila ruhi man ajazani Ki Haji Imam Samsuddin. Wa khususan ila ruhi Ustazuna Ki Haji. Ustazuna Abagur Sekumpul. Ustazuna Ki Haji Ki Haji Ali Abdul Wahab. Ampunilah semuanya ya Allah. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ghafarallahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah. Ampunilah dosa kami semua. Maafkanlah seluruh kesalahan kami. Yuk sekarang kita minta ke Allah agar Allah mengangkat seluruh penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita. Aminkan. Aminkan. Ya Allah, sembuhkanlah, angkatlah seluruh penyakit-penyakit yang ada di tubuh kami, ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit yang ada di tubuh saudara-saudara kami, ya Allah. Dari ujung kaki hingga ujung kepala. Jika ada penyakit, angkatlah. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi. Kami mohon padamu, ya Allah. Angkatlah semuanya, ya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Alladzi khalaqani walladzi huwa yamsaskallahu bil falakasi falahu illahu. Wa idku bikhwan fala radil huda. Allahumma ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, ma'afi makafi kasya wa kafi ibnu ummatika semuanya, ya Allah. Para jamaah kami munajat ke pintu langit tanpa terkecuali, ya Allah. Angkatlah seluruh penyakitnya, ya Allah. Min syarri wajil wan wasqan wal junub barsul jisami, ma'a seluruh penyakit yang ada di tubuhnya, ya Allah, tanpa terkecuali, ya Allah. Angkatlah semua penyakit mereka semua, ya Allah. Minal abdi zalili asi ilal malikil kabiri jabbari qahari ghafaril ladzi la ilaha illahu rabbi anni massaniyad durru wa anta rahmur rahimin. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'athuhumullah tsumma yujab. Fasayakfikahumullah wa huwas. Fasayakfikahumullah wa huwas. Fasayakfikahumullah wa huwas. Dipegang. Minta sama Allah. Angkatlah seluruh penyakit. Angkatlah seluruh penyakit. Hunazilan mutafarikatan minah. Hunazilan mutafarikatan minah. Hunazilan mutafarikatan minah. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Ukhrud ya Allah. Bibarak al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, singkat, padat, kita minta ke Allah. Allah lunasi hutang kita semua. Allah berikan rezeki yang berlimpah ruah. Dan Allah cukupkan seluruh kebutuhan-kebutuhan kita. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni,
aghnina ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hadan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Allahumma arzuqna ya Allah ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ya Allah ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna makhraja ya Allah. Berikanlah kami kekayaan harta, kekayaan hati, kekayaan ilmu, kekayaan iman, ya Allah. Takdirkanlah kami menjadi hamba-Mu, hamba-hamba-Mu yang miliarder dermawan. Takdirkanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang miliarder dermawan, yang kaya raya tajir melintir, ya Allah. Istajib doana, ya Allah. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, lindungilah kami, ya Allah. Lindungilah kami ya Allah dari fitnah-fitnah duniawi ya Allah. Lindungilah kami ya Allah dari fitnah-fitnah duniawi ya Allah. Lindungilah kami ya Allah dari orang-orang yang fitnah kami ya Allah. Hancurkanlah orang-orang yang fitnah kami ya Allah. Hancurkanlah dengan orang-orang yang ingin menghancurkan majelis kami ini ya Allah. Hancurkanlah ya Allah orang-orang munafikun. Hancurkanlah ya Allah orang-orang munafikun ya Allah. Hancurkanlah ya Allah dengan kebesaran keesan-Mu. Hunazilan mutafarikatan min ahliyatil kadiyar. Hunazilan mutafarikatan min ahliyatil kadiyar. Ya Allah, lindungilah kami semua dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah. Lindungilah anak-anak, istri-istri, suami, keluarga, santri-santri, jamaah-jamaah, seluruh penonton-penonton kami. Lindungilah semua ya Allah dari segala mara bahaya, bala, bencana, dan musibah ya Allah. Rabbana atina fid dunya, ya Allah, hadirkanlah pembeli tanpa tawar terhadap aset-aset yang telah kami doakan, ya Allah. Semakin hari semakin banyak jamaah kami yang menitipkan aset, ya Allah. Kami mohon mudahkanlah, ya Allah. Hadirkanlah. Ya'tina kasa'ya. Ya'tina kasa'ya. Ya'tina kasa'ya. Hadir pembeli tanpa tawar, ya Allah. Jamaah. Agar kami bisa umrah bersama IHI Tours ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istajib doana ya Allah, kabuli doana ya qadi hajatina ya Allah, ya mujibas sa'il. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Rangkaian munajat gedor pintu langit telah kita tunaikan, insyaallah Allah ijabah doa-doa kita, Allah kabulkan seluruh permohonan-permohonan kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pas jam 12 lewat, di saat saya membangunkan santri tadi, saya ditelepon oleh jamaah. Pak Ustadz, tolong, saya sedang sakit. Sehingga tidak lama ada lagi nelpon, tidak saya angkat. Kemudian ada lagi nelpon, saya angkat. Curhat. Sehingga mohon maaf para jamaah, saya sampaikan. Yang sudah mengetahui nomor pribadi saya, mohon tidak perlu telepon ketika waktunya kita munajat. Kalau betul-betul tidak urgent, ya. Kecuali sifatnya urgent, sakit, insya Allah pasti saya angkat. Tapi kalau hanya, Pak Ustadz, ini gimana caranya supaya suami saya luluh hatinya agar nggak selingkuh? Pak Ustadz, gimana caranya hutang saya lunas? Itu curhat namanya. Jangan curhat ke saya, curhatnya ke Allah. Curhatnya ke Allah. Ya. Nanti khawatir gara-gara saya tidak mengangkat telepon Bapak Ibu, akhirnya tersinggung. Ya, dibilangnya kita nggak profesional. Tapi kita juga harus mengerti situasi.
Jangan sampai malam-malam jam 12 malam nelpon saya lagi konsentrasi untuk berdoa, bermunajat, di telepon. Nggak diangkat, salah diangkat, hanya curhat. Ya, curhatnya ke Allah. Ya, toh juga udah diberitahu caranya kan. Rangkaian munajat gedor pintu langitnya udah tahu caranya kan, nggak perlu telepon. Ya, kecuali memang ada yang sakit. Kalau ada yang sakit pasti saya angkat. Dan pasti saya layani. Dan langsung saya rukyah itu. Ya, begitu Bunda ya. Ya. Nah, ini jangan pula nih saya sudah ngomong kayak gini, nelpon malam-malam. Kan Ustadz bilang kalau saya sakit. Saya lagi sakit. Sakit apa? Ya, ini kolesterol saya kambuh. Lihat kondisi juga semuanya ya Allah. Menis serba salah wae-nya, ya Allah. Nah, gitu ya. Sampai ketemu jantung al-waqiah. Doakan ya. Insya Allah hari ini saya berharap masih bisa mimpin jantung al-waqiah sebelum berangkat. Karena saya ada jadwal lagi di luar hari ini. Cuma insya Allah berangkatnya jam 7-an. Jadi kita masih ada waktu untuk ketemu di jantung al-waqiah ya. Insya Allah ya. Ya begitu ayah bunda ya, bukan saya nggak mau ditelepon sama ayah bunda, saya pasti angkat. Cuma lihat kondisi juga, ya. Ini wombok kok cuma curhat suami, curhat anak, nelponnya tengah malam, ya. Apalagi nih nelponnya jam 9 malam, jam 10 malam, itu lagi istirahat saya. Dan tidak akan mungkin ditelepon, bisa diangkat. Kalau mau curhat itu, ya di pagi, ya atau sore, ya. Kalau malam ya nggak bisa. Kalau pokoknya habis jam isya itu 7:30, itu udah masuk kamar saya sudah. Nah, tapi kadang kita udah masuk kamar, ada aja yang gedor pintu. Pak Ustadz, tolong, ada yang kerasukan. Itu beda lagi judulnya. Saya wajib bantu lagi. Ya itulah konsekuensinya kita menjadi seorang peruqyah. Nggak mungkin Ibu Sunarsi, nggak mungkin saya matikan HP. Karena ada juga terkadang urgent. Ya, yang sifat urgent itu yang sifatnya nyawa. Nah itu. Ya. Ini kalau cuma, ya Allah. Ya. Terima kasih semuanya ya. Yuk siap-siap kita istighfar perbanyak. Makasih Bunda Jenawali ya. Ibu siapa? Bidan Wulan mana ya Kak? Nggak muncul ya. Ibu Bidan ya, Bu Sri, Bu Wiwi, ya semuanya ya. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Masya Allah. Sehat semuanya ya, sampai ketemu kita. Jantung waqiah. Barakallahu fikum. Ana uhibbukum lillahi ta'ala jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Ya, terkadang melebihi dari petugas kesehatan, Bu Enis. Ya. Kalau petugas kesehatan kan ada jam piketnya. Kalau kita mah 24 jam piket. Terima kasih ya. Barakallah.